Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Minan Husni, MPDSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah yang telah merimpahkan rahmat serta karunia sehingga kita dapat berkumpul di aplikasi virtual meeting ini, yaitu Zoom dan juga YouTube. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya, dan semua kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok mata kuliah Fisika Matematika 1 akan memaparkan mengenai fungsi logaritma kompleks. Kelompok 4 beranggotakan Isni Husniatul Matsunah, Muhammad Abdul Siddiq, dan Neneng Ai Nuraida. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai fungsi logaritma kompleks. Dan kami pun memiliki beberapa indikator pencapaian yang diharapkan dapat terrealisasikan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mendefinisikan fungsi logaritma kompleks. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memahami sifat-sifat fungsi logaritma kompleks. Dan ketiga, peserta didik dapat memahami contoh soal fungsi logaritma kompleks. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat memahami penerapan dalam fungsi logaritma kompleks. Ini adalah indikator pencapaian atau harapan kami setelah kami memaparkan dari presentasi kali ini. Lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini, pada materi fungsi logaritma kompleks, ada beberapa materi, submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu, apa itu definisi dari fungsi logaritma kompleks. Lalu yang kedua, bagaimana sifat-sifat dari fungsi logaritma kompleks. Yang ketiga, bagaimana contoh soal atau penyelesaian ketika soal fungsi logaritma kompleks. Dan juga yang keempat yaitu bagaimana penerapan fungsi logaritma kompleks dalam ilmu fisika. Dan bagaimana juga penyelesaiannya dalam ilmu fisika. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan materi 1 mengenai definisi yang akan disampaikan oleh Saudari Isni Husniatul Matsunah. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, yaitu definisi dari fungsi logaritma kompleks. Nah, fungsi logaritma kompleks merupakan suatu fungsi yang bernilai banyak atau multivalued function, ya, yang misalkan log Z sama dengan ln R ditambah I dikali T sama dengan ln modulus Z ditambah I argumen dari Z. Nah, dengan Z itu tidak sama dengan 0. Kemudian dari definisinya, ln Z sama dengan log E modulus Z ditambah I argumen dari Z. Kemudian ini sifat-sifat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Neneng Ai Nuraida. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat fungsi logaritma kompleks. Yang pertama, ada sifat perkalian, yaitu log Z kali W sama dengan log Z ditambah log W sama dengan
ln mutlak Z dikali mutlak W ditambah I argumen Z kali W. Lalu diuraikan kembali menjadi ln mutlak Z ditambah I argumen Z ditambah ln mutlak W ditambah I argumen W ditambah 2 kali K kali V kali I. Diuraikan kembali menjadi ln Z ditambah ln W ditambah 2 kali K kali V kali I dengan syarat K bilangan bulat. Yang kedua yaitu sifat fungsi logaritma pembagian. Log Z dibagi W sama dengan log Z dikurangi log W. Nah, yang ketiga yaitu ada sifat fungsi logaritma kompleks untuk bilangan berpangkat. Log Z pangkat P sama dengan P log Z. P-nya pindah menjadi ke depan sehingga menjadi P log Z. Atau bisa juga menjadi E pangkat P ln Z. Yang keempat yaitu ada sifat E log Z sama dengan Z. Next. Nah, adapun contoh soalnya yaitu menentukan nilai Z pada persamaan log Z plus 1 sama dengan V dikali I. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui fungsi eksponensial pada kedua ruas persamaan tersebut. E log Z plus 1 sama dengan E dikali V dikali I. E pangkat V dikali I. Z plus 1 sama dengan cis V. Atau diuraikan menjadi Z plus 1 sama dengan cos V ditambah I sin V sama dengan min 1. Jadi untuk hasil Z-nya sama dengan min 2. Jadi nilai Z yang memenuhi persamaan log Z plus 1 sama dengan V dikali I adalah Z sama dengan min 2. Untuk memastikan bahwa jawaban ini benar, maka substitusikan nilai Z ke persamaan semula, yaitu log Z plus 1 sama dengan V dikali I sama dengan log min 2 ditambah 1 sama dengan log min 1. Log min 1 menjadi ln 1 ditambah I dikali V. Karena ln 1 sama dengan 0, maka hasilnya menjadi V dikali I. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua, di mana soalnya itu E pangkat W sama dengan 1 ditambah I. Nah, untuk menjawab soal ini menggunakan definisi yang awal yang tadi. Nah, kita akan di sini akan mencari W. E pangkat W ini sama dengan Z. Maka kita tulis di sini Z. Z sama dengan 1 ditambah I. Nah, dengan kita mencari modulus dari Z-nya. Modulus dari Z ini yaitu 1 ditambah I sama dengan angka 2. Jadi modulus Z-nya angka 2. Kemudian kita mencari argumen Z. Nah, argumen Z ini yaitu imajiner dibagi bilangan real, di mana I per 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian, karena argumen ini merupakan sudut, kita mencari V per 4 ditambah 2 kelipatan dari V, jadi 2NV. Nah, kita kemudian mencari W-nya, masukkan Z dan argumennya. Di mana ln 1 ditambah I sama dengan E log angka 2 yang tadi modulus Z ditambah I dikali yang argumen, yaitu V per 4 ditambah 2NV. Nah, kemudian yang E log angka 2 ini kita ubah menjadi pangkat, yaitu E log 2 pangkat 1 per 2 ditambah I dikali V per 4 ditambah 2NV. Nah,
Kemudian yang pangkat 1/2-nya kedepanin, yaitu 1/2 dikali E log 2. Tambah I dikali 8N ditambah 1 dikali V/4, di mana N-nya itu 0 kurang lebih 1. Nah, langsung saja ini hasil dari 1/2 dikali E log pangkat 2 itu 0,346 ditambah 0,78541, di mana hasilnya W sama dengan 0,3466 ditambah 0,78541. Kemudian contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Abdul. Baik, selanjutnya yaitu penerapan fungsi logaritma kompleks dalam ilmu fisika. Nah, contoh penerapannya ada pada intensitas cahaya ataupun intensitas bunyi. Nah, langsung saja kita ambil contoh pada intensitas bunyi. Pada taraf intensitas bunyi diukur dalam satuan desibel. Nah, dapat dinyatakan dalam TI atau taraf intensitas sama dengan 10 log kali I dibagi I 0 desibel. Di mana I tersebut adalah intensitas bunyi dan I 0 adalah intensitas bunyi minimal yang dapat didengar oleh manusia. Nah, 1 bel itu sama dengan 10 desibel. Maka kita langsung saja ke contoh soalnya. Sebuah sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 8 watt per meter persegi. Jika intensitas ambang pendengar atau I0 sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, tentukan besar taraf intensitas bunyi tersebut. Oke, di sini sudah ada diketahui dua, yaitu I atau intensitas bunyi yaitu sebesar 10 pangkat min 8 dan juga I0-nya sebesar 10 pangkat min 12. Maka kita masukkan ke sifat logaritma, yaitu TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, lalu kita masukkan saja yang telah diketahui ke dalam fungsinya. I-nya 10 pangkat min 8 dan I0-nya 10 pangkat min 12. Nah, di sini diuraikan bahwa karena tadi sifat logaritma pembagian itu pengurangan, maka pembilang dan penyebutnya tersebut dikurangkan. Diuraikan menjadi 10 dikali log 8 log 10 pangkat 8 karena turun ke bawah menjadi positif, lalu dikurangi 10 min 12. Nah, di sini si lognya, si pangkat lognya itu dipindahkan ke depan menjadi min 10 dikali min 8 log 10 ditambah min kali min karena jadi positif, maka hasilnya juga ditambah, yaitu 12 log 10. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sifat log 10 itu adalah 1. Karena tiap bilangan yang bukan 0 dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Log 10 itu sebenarnya 10 log 10. Karena bilangan basis 10 itu tidak perlu dituliskan. Jadi karena log 10-nya itu 1, min 8 kali 1 itu tetap hasilnya min 8, dan 12 kali 1 itu hasilnya tetap 12, maka kita uraikan lagi 10 dikali min 8 plus 12. Karena dalam kurung kita jumlahin dulu yang ada di dalam kurung ya. Maka min 8 ditambah 12 hasilnya 4. Setelah itu kita kalikan saja 10 dikali 4 sama dengan 40 desibel. Karena butuh diubah ke bel, maka
kita tinggal bagi saja dengan 10, maka hasilnya atau taraf intensitasnya yaitu 4 bel. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, baik dari materi maupun pemaparan. Dicukupkan sekian, dan ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.